Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Juliati, NIM 19102033, Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah e-government. Di sini saya akan menjelaskan apa itu e-government. E-government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan pemakaian biaya yang efektif. Kemudian fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Pada intinya, e-government adalah penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis atau menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Adapun manfaat dari e-government, yang pertama, memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi, sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada. Ketiga, memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dan proses pengembalian berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK pada instansi pemerintah adalah: yang pertama, mengidentifikasi dan menguraikan tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik di beberapa instansi pemerintah pusat maupun daerah. Yang kedua, mengidentifikasi dan menguraikan tingkat optimalitas implementasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat atau kualifikasi dalam implementasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik di instansi pemerintah tingkat pusat maupun daerah. Yang keempat, menyusun model dan strategi peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi instansi pemerintah. Inovasi e-government. Inovasi government ada 4. Yang pertama, inovasi pelayanan publik. Yang kedua, inovasi pada cara kerja. Yang ketiga, inovasi birokrasi. Yang keempat, inovasi cara pola pikir. Kelebihan dan kekurangan dari berbagai TIK atau TIK. Ada 3, yaitu teknologi cetak. Dalam teknologi cetak ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam teknologi cetak: akrab digunakan, dapat digunakan kembali, menyediakan informasi mendalam, skala ekonomi, keseragaman isi dan standar. Kekurangannya: terbatas oleh literasi, waktu yang statis, susah diupdate, pasif, teknologi satu arah, hampir tidak ada interaksi. Yang kedua, teknologi penyiaran analog, radio atau TV. Kelebihannya: akrab digunakan, penyampaian yang cepat, memberikan pengalaman yang menarik, skala ekonomi, keseragaman isi dan standar, mudah digunakan. Kekurangannya: akses terbatas, waktu yang statis, sinkron, susah diupdate, tidak spesifik terhadap masalah dan tempat, pasif, hampir tidak ada interaksi. Konten berupa satu untuk semua bagi berbagai kelompok masyarakat. Biaya pendirian, produksi, dan distribusi cenderung mahal. Yang terakhir, teknologi digital, komputer, dan yang berbasis internet. Kelebihannya yaitu interaktif, biaya per unit yang rendah, skala ekonomi, keseragaman isi dan standar, mudah diperbaharui, pengususan terhadap masalah dan tempat, mudah digunakan. Kekurangannya adalah akses yang masih terbatas, biaya pengembangan tinggi,
bergantung pada kapasitas penyedia jasa, membutuhkan pengetahuan dasar komputer, kekurangan konten lokal. Fase pengembangan e-government di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, yaitu yang pertama tingkat 1. Di tingkat 1 itu persiapan yang meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah, misalnya menyediakan sarana multipurpose Fase pengembangan e-government di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Yang pertama tingkat 1, persiapan yang meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah, misalnya menyediakan sarana multipurpose. Yang kedua, community center, warnet, dan lain sebagainya. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. Tingkat 2, pada pematangan yang meliputi ada 2, yaitu pembuatan situs informasi publik interaktif. Yang kedua, pembuatan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain. Tingkat 3, pemantapan yang meliputi ada 2, pembuatan situs transaksi pelayanan publik. Yang kedua, pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Tingkat 4, pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B, dan G2C yang terintegrasi. Fase pengembangan e-government dalam model World Bank. Yang ada 3, yang pertama publish. Dalam tahap ini terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah di mana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Yang kedua, melalui berinteraksi. Pada tahapan ini terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat yang berkepentingan. Yang terakhir, melalui transaksi. Pada tahapan ini sudah terjadi perpindahan atau transfer uang dari pihak lain sebagai sebuah konsekuensi dari diberikannya layanan jasa oleh pemerintah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.